Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus. Kita berjumpa dalam ibadah PA Paduan Suara Cantate Domini yang kita laksanakan hari ini Sabtu 13 Maret 2021. Kita persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Parede Mahita Sian Bukwede nomor 125 ayat sada. Kita berdoa. Dengan sukacita dan kerendahan hati kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, bersekutu di dalam nama-Mu untuk memuji memuliakan Engkau secara khusus bersama dengan paduan suara Cantate Domini yang ada di gereja-Mu. Hari ini kami mau memulai ibadah PA Paduan Suara Cantate Domini di tahun ini. Bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu, bersekutu di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di ibadah pembukaan Paduan Suara Cantate Domini hari ini di gereja kita HKBP Manyar secara khusus diambil dari ayat bulanan di bulan Maret, Rom 3 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Gabe di pitori donasida dalan basa-basa pinahen ni asini rohana hinorhon ni panobusion na di bagasan Kristus Yesus. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Shalom buat kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus, kembali kita memulai ibadah PA kita secara khusus di Paduan Suara Cantate Domini di tahun 2021 ini. Kalau kita renungkan perjalanan hidup kita, persis setahun sudah kita bersama dengan COVID-19. Dan di dalam perjalanan itu, jika kita bertanya kepada diri kita masing-masing, adakah kita semakin benar di hadapan Tuhan? Atau adakah orang yang benar-benar hidup dalam kebenaran oleh karena kemampuan dan usahanya sendiri? Kata firman Tuhan sebelum nats kita hari ini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ayat 23 itu mau mengatakan tidak ada orang yang benar. Entah dia dalam situasi yang baik atau tidak baik, entah sedang menghadapi pergumulan atau sedang bersuka cita, tidak ada orang yang bebas dari dosa. Oleh karena itu firman Allah menjadi ayat bulanan di bulan Maret. Di gereja kita dikatakan dibenarkan dengan cuma-cuma. Itu judulnya, dibenarkan dengan cuma-cuma.
Saudara-saudaraku, kalau dikatakan dibenarkan dengan cuma-cuma, itu berarti bukan karena kita sudah benar, bukan karena kita sudah melakukan kebenaran, maka kita menjadi orang yang benar, masuk dalam persekutuan orang-orang yang dibenarkan, dikuduskan, tetapi oleh karena kasih karunia Allah. Dikatakan kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tidak ada orang yang benar, yang ada adalah orang yang dibenarkan. Bagaimana proses dibenarkan itu dalam firman ini? Diberitahukan bahwa oleh karena kasih Allah yang begitu besar kepada dunia ini, Dia mengutus anaknya yang tunggal. Kita perhatikan, oleh karena kasih Allah yang begitu besar kepada dunia ini, maka Dia mengutus anaknya yang tunggal, anaknya Yesus Kristus. Anaknya itu yang datang untuk menebus kita dari perbudakan dosa. Kata penebusan itu pasti kita pahami. Misalnya ada barang yang kita gadaikan, lalu sampai tiba waktunya kita harus menebus. Menebus dengan apa? Dengan uang atau dengan sesuatu yang bisa kita berikan untuk mengganti supaya kembali lagi kepada kita yang kita gadaikan itu. Entah itu tanah atau barang berharga atau apa saja yang kita titipkan di pegadaian. Saudara-saudaraku, di sini dikatakan bahwa penebusan itu terjadi bukan karena usaha manusia, bukan dengan uang, bukan dengan emas, bukan dengan tanah atau permata, tetapi dengan darah Kristus. Dikatakan kamu telah ditebus dan lunas dibayar. Apa alat untuk membayar? Adalah darah Kristus. Darah itu kudus. Tidak ada yang bisa menilai darah itu atau membayarnya atau menggantikannya, sekalipun seluruh darah umat manusia di bumi ini, bahkan ditambah dengan darah korban-korban persembahan lembu, kambing atau apapun, tidak akan cukup untuk membayar darah Kristus yang kudus itu, yang diserahkan mati di kayu salib. Tercurah darah Kristus itu, menderita, dipitnah, tapi dengan sukarela Dia memberikannya. Darah itu darah yang kudus. Tidak ada virus dosa, tidak ada penyakit dalam darah itu, tidak ada yang tercemar dalam darah Kristus itu. Itu sebabnya darah itu cukup untuk menebus seluruh dunia ini, membebaskan seluruh umat manusia dari perbudakan dosa. Karena manusia yang dicipta segambar dengan Allah itu sudah jatuh dalam dosa, gambar itu rusak, manusia menjadi berada di bawah kekuasaan dosa. Dari kuasa dosa itu yang ditebus, dibayar lunas dengan darah Kristus yang kudus itu yang disebut dengan cuma-cuma. Tapi pertanyaan, apakah karena diberikan dengan cuma-cuma lalu Dia murahan atau tidak berharga? Saudara-saudaraku, tadi saya sudah sampaikan bahwa darah Kristus itu mahal. Tidak ada yang bisa membayar atau menggantikannya. Tetapi darah itu dicurahkan oleh karena kasih. Bukan berarti jadi murahan, mahal. Bukan berarti gampang sekali kita dapat. Dikatakan di sini walau Dia tersedia dan cukup untuk seluruh umat manusia, tetapi ada alat untuk menerimanya. Kasih karunia itu telah tercurah secara universal, terbuka kepada semua umat manusia, tetapi kasih karunia itu tidak murahan, tidak berjalan begitu saja tanpa ada yang menerima, tetapi diterima dengan iman. Ini yang dikatakan oleh Martin Luther, memang kamu telah diselamatkan, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, sola gratia, tetapi
Kasih karunia itu diterima dengan iman. Sola fide. Diterima dengan tangan iman. Yang percaya akan selamat, yang tidak percaya akan dihukum. Kasih itu sudah tercurah, karunia itu sudah diberikan, keselamatan itu sudah tersedia. Cukup sepanjang sejarah umat manusia dan untuk seluruh umat manusia. Tetapi siapa yang mendapatkannya? Adalah orang yang percaya, yang datang kepada Yesus, yang dengan setia berjalan bersama dengan Yesus. Saya suka mengatakan, jika kasih karunia itu ada di jalan setia, manusia pergi ke jalan merdeka, dia tidak akan mendapatkan kasih karunia itu sebab salah alamat. Jika manusia sudah diberitahukan bahwa kasih karunia itu diberikan dan hanya oleh karena darah Kristus, tetapi pergi kepada kekuatan yang lain, maka dia tidak akan mendapatkan sepenuhnya kasih karunia itu. Maka bagaimana orang yang percaya itu, yang beriman kepada Kristus, dia harus setia di jalan setia itu karena Allahmu setia. Lalu bagaimana lagi? Dia harus berusaha menuruti apa yang ditawarkan oleh Yesus di jalan itu. Kalau jalan Yesus itu, kalau Yesus kita itu adalah kudus, maka yang berjalan bersama dengan Yesus dikuduskan oleh karena kasih karunia, dan yang sudah dikuduskan jangan kembali lagi kepada dosa. Jangan seperti umat Allah yang sudah dibebaskan lalu masih berkata, kenapa kami dibawa dari perbudakan di Mesir? Lebih bagus kami kembali ke sana. Sudah pun dikeluarkan, sudah pun melihat bagaimana tangan Tuhan yang penuh kuasa itu untuk membebaskan mereka dengan 10 tulah. Tetapi masih berkata, Musa, kenapa kamu membawa kami keluar dari Mesir? Lebih bagus kami di sana. Mental budak, pengen kembali ke sana. Saudara-saudaraku, secara khusus Bapak Ibu paduan suara Cantate Domini, setahun sudah kita beribadah di rumah melalui PA yang kita bagikan dengan seperti cara yang kita lakukan. Adakah kita semakin setia beribadah atau kita jadi menganggap remeh? Adakah kita sungguh-sungguh memberi hati untuk memberi persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kalau hari ini PA paduan suara Cantate Domini bisa kita mulai kembali di tahun ini? Persembahan apa, ucapan syukur apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Atau kita malah memperbesar tabungan kita untuk diri kita karena tidak ke gereja, karena tidak berjalan kantong persembahan? Adakah kita semakin bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya kita diselamatkan sampai sekarang? Firman ini untuk mengingatkan kita yang menjadi ayat bulanan di bulan Maret. Kita sudah dibenarkan dengan cuma-cuma. Bukan berarti kita jadi menganggap remeh dan rendah keselamatan kasih karunia itu. Tetapi kasih karunia itu begitu berharga dan mahal. Hargai dia dengan sikap yang benar. Hargai dia dengan memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Dan katakan, aku mau memuji Tuhan seumur hidupku. Aku rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Bukan sekedar ikut PA lalu kita tinggalkan, tetapi seumur hidup kita menjadi pujian yang indah bagi Tuhan. Cantate Domini, bernyanyilah, bersyukurlah. Pembenaran itu sudah dikerjakan oleh Yesus oleh karena kasih karunia-Nya. Tugas kita hanya mau berjalan dengan setia bersama dengan Dia. Dia yang berkarya menolong kita dalam setiap pergumulan kita. Entah kita sekarang sedang kehilangan pekerjaan atau sedang menghadapi sakit penyakit, percayalah, kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kesetiaannya, kebaikannya kekal selama-lamanya. Bagaimana kita meyakini itu? Seperti pemazmur yang berkata, aku rindu bersekutu bertemu dengan Tuhan sekalipun jiwaku haus. Seperti tanah yang kering oleh karena begitu banyak pergumulan, persoalan, sakit, penyakit, musuh yang menghadang.
Tetapi itu semua semakin membuat aku dekat dan rindu kepada Tuhan. Karena aku tahu hanya kasih setianya, hanya karunia-Nya yang dapat menyelamatkan aku. Saudara-saudaraku, kasih setia Tuhan, karunia Tuhan, sola gratia. Oleh karena kasih karunia itu, kita diselamatkan, sambut di dalam iman, sola fide, tapi orang beriman. Jika iman tanpa perbuatan, kata Yakobus, itu sama dengan mati. Orang beriman adalah orang yang berkarya bersama dengan Tuhan. Orang beriman adalah orang yang terus berjuang dengan tekun dan sabar sampai dia meraih apa yang diinginkan Allah di dalam hidupnya. Kita sudah dibenarkan dengan cuma-cuma. Hargai pembenaran itu dengan hidup yang benar. Tuhan siap menolong kita. Dia setia asal kita setia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami semua yang percaya kepada-Mu telah memasuki kerajaan-Mu, telah menerima keselamatan yang daripada-Mu. Tetapi kami masih berjalan dalam perjalanan hidup kami di dunia ini. Ajar kami, ingatkan kami untuk selalu setia dalam perjalanan itu mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan pikiran kami. Kami umat yang Tuhan sudah tebus dengan darah-Mu, yang sudah Tuhan selamatkan dengan pengorbanan-Mu, yang Tuhan sudah gantikan hukuman kepada kami dengan hukuman kepada Yesus Kristus Tuhan kami di kayu salib, di jalan sengsara itu. Jika kami sedang berjalan di situ sekarang ini, oleh karena situasi yang terjadi di dalam kehidupan umat manusia di dunia ini akibat dari pandemi COVID-19 yang sudah setahun masih ada di tengah-tengah dunia ini. Tolong kami Tuhan. Di jalan sengsara itu, di situ kami boleh melihat Engkau ada di sana. Dan Engkau sudah lebih dahulu mengalaminya hanya untuk kebahagiaan kami. Biarlah kami di jalan itu tetap setia dan berharap akan pertolongan-Mu. Secara khusus anggota paduan suara Cantate Domini yang sampai sekarang semuanya berada di tempat mereka masing-masing beribadah kepada Tuhan. Kami kadang seperti kawanan domba yang tercerai-berai, yang tidak bisa bersekutu oleh karena begitu banyak penghalang yang menghalangi kami. Tetapi sesungguhnya jika kami mau, tidak ada penghalang yang membatasi kami untuk bersama-sama memuji memuliakan Engkau. Karena itu tolong semua Bapak, Ibu, saudara-saudara kami yang beribadah bersama dengan kami berkantate Domini melalui paduan suara Cantate Domini, kami sungguh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Mu yang sudah Kau nyatakan, yang memberkati kami hingga saat ini. Jika ada anggota paduan suara Cantate Domini yang sedang sakit Tuhan, secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu ketua paduan suara Cantate Domini Amang Sintua BP Siahaan. Tolonglah dia Tuhan bersama dengan inang kami yang masih berjuang melawan penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Pulihkanlah keadaannya Tuhan, sembuhkanlah mereka, berikanlah kekuatan dan berikan hikmat juga buat hamba-Mu, juga buat anak-anaknya Yosef dan Putri. Kami mohon Tuhan, tolong mereka sekeluarga agar bisa kembali bersama-sama memuji Tuhan di rumahnya, bersekutu juga di dalam bait-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dalam setiap kelemahan kami di situ Kau memberikan kekuatan. Berikan juga kekuatan buat para orang tua kami, anggota paduan suara Cantate Domini yang sedang bergumul di dalam proses pemulihan. Untuk inang kami, inang Sintua Erhuta Soitinang Dorcas Boru Pasaribu, kami mohon Tuhan, biarlah Kau yang memberikan kekuatan bagi dia untuk menjalani hari-harinya di dalam iman kepada Tuhan, sehingga dia dimampukan dan dikuatkan untuk menjalani hari-harinya. Juga kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, yang beribadah bersama dengan kami. Kami mohon pengasihan-Mu, berikan kesehatan untuk inang kami, inang
Profesor Silalahi Boru Huta Barat, untuk hambamu Sintua J Huta Barat, juga untuk Inang Siringo-ringo Boru Huta Barat, semua mereka yang sedang bergumul di dalam meraih kesehatan, berikanlah kesehatan yang daripadamu Tuhan. Dan untuk para orang tua kami yang sedang bergumul merindukan jodoh untuk anak-anaknya, biarlah Tuhan juga yang menjawab doa-doa mereka ataupun keturunan untuk anak-anaknya, biarlah Tuhan juga yang memberikannya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah kehidupan kami, berkati kehidupan umat-Mu, berkati negara kami, lingkungan kami, para pemerintah kami, agar semua boleh hidup dalam kasih karunia Tuhan, di dalam iman kepada Tuhan. Ampuni kami atas segala kekurangan kami, dan sempurnakanlah doa kami, dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Marede mahita sian bukwede 467 laos tapasahat peleata. Sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam sehat, Horas.